Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini ayat yang menjadi dasar perenungan kita terambil dari Matius 21 ayat 1-11. Judul perikop ini, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage dan terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya padaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam perikop bacaan yang baru saja kita baca ini, dijelaskan bahwa dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya melewati suatu tempat yang bernama Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Kemudian Kristus menyuruh dua orang muridnya untuk pergi ke kampung di depan mereka untuk meminjam seekor keledai betina untuk ditunggangi oleh Kristus pada saat ia akan memasuki Yerusalem. Hal ini untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria dalam Zakaria 9 ayat 9. Maka murid-muridnya melakukan seperti yang diperintahkan oleh Kristus. Yesus kemudian memasuki Yerusalem dengan menggunakan keledai dan banyak orang menyambut dia. Saudara, menariknya dari peristiwa ini adalah pada saat orang-orang Yahudi itu menyambut Yesus, mereka mengutip kitab Mazmur pasal 118 ayat 26. Dikatakan di sana, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Tapi rupanya mereka tidak melihat konteks dari ayat itu. Karena sebelum ayat itu muncul, ada ayat khususnya ayat 22 dan 23, dikatakan di sana bahwa batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Dan karena itulah nanti Kristus akan mengutip konteks ayat itu, khususnya Mazmur 118 ayat 22 dan 23, itu di dalam ayat 42 di pasal yang ini. Jadi saudara akan lihat bahwa Yesus kembali mengutip. Oke, mereka menyerukan tentang Yesus mengenapi nubuatan dari Mazmur, tapi mereka tidak melihat konteks daripada ayat itu. Karena itu nanti ayat 42 Yesus akan mengulangnya. Nah, saudara, kita bisa melihat bahwa hal tersebut seringkali terjadi dalam orang Kristen masa kini. Kita seringkali mengutip ayat-ayat tertentu tanpa melihat konteks daripada ayat itu dengan jelas. Sehingga seringkali kita salah paham dengan Tuhan karena kita salah memahami dari suatu ayat. Nah, kita hanya cenderung mencari ayat-ayat yang kita sukai dan mengabaikan ayat-ayat lain, khususnya ayat-ayat yang berbicara tentang kesukaran, ya. Ayat-ayat bicara tentang hal-hal yang mungkin kita tidak sukai, mungkin dosa-dosa yang tidak kita sukai, ataupun berbicara tentang kebenaran-kebenaran yang kita tidak sukai. Nah, karena itu sebagai orang Kristen, kita harus membuka hati kita selebar-lebarnya untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan belajar untuk hidup taat kepada keseluruhan firman Tuhan dan bukan hanya kepada ayat-ayat tertentu saja. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana sikap saudara terhadap firman Tuhan?
apakah ada ayat-ayat tertentu dari firman Tuhan yang tidak begitu Anda sukai? Karena mungkin ayat-ayat tersebut berbicara tentang kebenaran-kebenaran yang tidak saudara sukai, atau tentang dosa yang saudara sukai. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk menerima semua firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah dan kekuatan bagi saudara untuk mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat seluruh kasih dan karunia yang bagi kami. Terima kasih bahwa Engkau sudah memberikan kepada kami anugerah-Mu Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Khususnya kami belajar hari ini tentang bagaimana kami membuka hati kami untuk menerima seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan bukan hanya ayat-ayat tertentu saja, ayat-ayat yang mengenyangkan ego kami, ayat-ayat yang menyukakan kami, tapi semua ayat, termasuk ayat-ayat yang mungkin menegur kesalahan-kesalahan kami, ayat-ayat yang memang mengungkapkan sesuatu yang perlu kami ubah dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Karena itu Bapa, kami berdoa supaya biar Engkau dan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus itu memampukan kami untuk berubah menurut firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.